Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue akan ngebahas buku Stolen Focus karya dari Johan Hari. Yes, buku non-fiksi, bisa tepuk tangan semuanya, karena jarang banget ya gue ngebahas buku non-fiksi. Karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu, yang mungkin datang ke Sudut Koma gara-gara Stolen Focusnya sendiri, belum pernah mampir sebelumnya, jadi gue tuh sebenarnya adalah tim fiksi. Gue bukan tipe-tipe pembaca yang mengkhususkan pengalaman membaca gue ke dalam satu genre atau gimana, tapi mungkin kalau ditelaah lagi, gue tuh emang lebih banyak baca buku fiksi daripada buku-buku non-fiksi. Nah, maka dari itu, seperti pembahasan buku non-fiksi di Sudut Koma sebelumnya, gue mau ngasih disclaimer, karena gue tim fiksi tadi, jadinya kalau teman-teman nyari video pembahasan Stolen Focus yang mendalam, mungkin video ini bukan buat kalian karena pastinya pembahasan gue nggak akan sedetail teman-teman lain yang memang bacaan bukunya tuh khusus non-fiksi gitu. Itu disclaimer pertamanya, kemudian gue mau ngasih disclaimer lainnya, yaitu kalau temen-temen nyari video pembahasan Stolen Focus yang bener-bener ngasih pembahasan mendalam poin per poin dari Stolen Focus itu sendiri, video satu ini juga bukan buat kalian. Kenapa? Karena gue menganggap buku non-fiksi itu sama kayak buku puisi. Untuk dapat hal yang kalian cari dari bukunya, untuk dapat hal yang pengen disampaikan penulis kepada kalian, kalian wajib buat baca bukunya sendiri. Mungkin gue akan ngasih beberapa poin yang sekiranya menarik perhatian gue ya dari buku satu ini ke kalian. Akan gue sampein beberapa aja dan itu pun gak akan terlalu detail. Jadi kalau kalian penasaran sama esensi dari Stolen Focus karya Johan Hari, kalian bisa baca sendiri bukunya. Oke, Stolen Focus karya dari Johan Hari. Dia international bestseller dan tagline-nya menarik banget ya. Mengapa perhatian kita mudah teralihkan? Cara mengembalikan fokus dalam hidup keseharian. Tagline-nya ini sangat mengundang rasa penasaran dari teman-teman lain. Well, gue juga sih, dan akan gue lanjutin buat baca blurb singkat di belakang bukunya dulu. Stolen Focus. Di Amerika Serikat, para remaja hanya dapat berfokus pada satu tugas selama 65 detik. Dan rata-rata pekerja kantoran hanya 3 menit. Mungkin kita berpikir kita tidak mampu berfokus karena terlalu terpaku pada gawai. Tapi kenyataannya lebih mengkhawatirkan. Fokus kita dicuri oleh kekuatan eksternal yang sangat besar. Sehingga kita rentan terhadap perusahaan yang bertekad merampas perhatian kita demi keuntungan. Terdapat 12 penyebab mendalam dari krisis ini, mulai dari menurunnya pengembaraan pikiran hingga meningkatnya polusi. Buku ini berisi kisah tentang para pembangkang Silicon Valley yang belajar meretas perhatian manusia, juga dokter hewan yang mendiagnosis anjing dengan ADHD. Buku ini menjelajahi favela di Rio de Janeiro, tempat semua orang kehilangan perhatian, dan sebuah kantor di Selandia Baru yang menemukan teknik luar biasa untuk memulihkan produktivitas pekerja. Yang terpenting, buku ini menunjukkan cara merebut kembali fokus kita sebagai individu dan sebagai masyarakat jika kita bertekad untuk memperjuangkannya. So itu untuk gambaran singkat tentang buku non-fiksi satu ini, Stolen Focus. Gue nggak akan nambahin lebih dari blurb singkat di belakang bukunya ya. Ya kayak biasanya, kadang-kadang kan gue tambahin lah sedikit lebih banyak biar kalian bisa lebih tahu lah konteksnya lebih jauh lagi. Tapi gue ngerasa hal tersebut nggak gue perlukan dalam buku satu ini. Karena ya udah banyak banget teman-teman yang bikin video pembahasan dari Stolen Focus karya Johan Hari, baik di YouTube maupun sosial media sih banyak banget. Intinya buku ini udah rame lah, jadi sedikit banyak kalian pasti udah tahu tentang gambaran dari Stolen Focus satu ini. Jadi instead of gue nambahin lebih banyak lagi, gue lebih pengen nyeritain kenapa gue penasaran sama bukunya. Karena sekali lagi gue tim fiksi tadi kan. Well, walaupun gue sendiri adalah tim fiksi, tapi gue tetap baca buku-buku non-fiksi. Walaupun mungkin nggak sebanyak teman-teman lain ya. Gue akan pilih buku-buku non-fiksi yang sekiranya gue butuh atau gue suka sama tema yang diangkat. Nah, untuk kasusnya Stolen Focus, gue lebih tertarik sama temanya. Instead of gue ngebutuhin bukunya. Make sense gak sih? Jadi maksudnya tuh gue penasaran buat baca bukunya. Bukan seperti teman-teman lain yang gue lihat di sosial media gitu. Mereka punya permasalahan kehilangan fokus, terutama gara-gara sosial media ya, yang juga dijelaskan sama Johan Hari sebagai untuk saat ini salah satu penyebab terbesar dari hilangnya fokus manusia.
Jadi teman-teman lain tuh kayaknya banyak tenggelam dalam doom scroll sehingga mereka kesulitan untuk fokus dan terutama untuk mengkonsumsi konten panjang, baik itu buku, pokoknya itulah mereka sudah sangat terpengaruh sama snack konten kali ya dari sosial media tadi sehingga fokus mereka semakin lama semakin menurun dan itu jadi alasan banyak teman-teman di luar sana yang penasaran sama buku satu ini dan ingin menemukan jawaban dari tagline dari bukunya yang cara mengembalikan fokus dalam kehidupan keseharian. Nah, gue tuh ngerasa gue nggak punya permasalahan yang sama. Gue nggak punya interest yang sama yang dimiliki teman-teman lain untuk penasaran baca buku satu ini. Dalam kehidupan keseharian, gue tuh nggak ngerasa terlalu addicted terhadap sosial media. Gue nggak punya habit doom scrolling yang dimiliki sama teman-teman gue. Tapi gue ngomong kayak gini bukan berarti dalam konteks gue sombong atau gimana ya. Bukan karena gue ngebahas buku Stolen Focus jadinya gue sok-sokan bikin image wah gue nggak terbelenggu sama sosial media, gue nggak punya screen time yang banyak, nggak kayak gitu, tapi lebih ke pekerjaan gue pribadi. Jadi saat ini tuh gue bekerja sebagai graphic designer dan pekerjaan gue sehari-hari pun sedikit banyak akan berkaitan dengan sosial media, screen time, dan dunia digital gitu-gitulah. Jadi bukan gue yang cukup stoik dalam dunia digital ini gitu ya, enggak. Gue tetap terhubung dengan dunia digital ini, cukup terbelenggu juga sebenarnya. Tapi hanya saja gue ngerasa gue terhubung dengan sosial media maupun dunia digital tadi tuh mostly di jam kerja aja. Dan namanya kerjaan ya pastinya capek. Dan gue ngerasa karena by default gue memang diharuskan untuk terhubung dengan dunia digital yang cukup mendistraksi tadi. Jadinya di luar jam kerja gue tuh gak punya desire untuk buka sosial media kemudian doom scroll lagi lebih jauh. Gak ada ketertarikan dari dalam diri gue ini untuk selepas pulang kerja buka sosial media untuk ya simply for pleasure aja gitu, gak ada. Karena berasanya akan kerja tadi. Make sense gak sih? Gue ngerasa capek aja sih. Dan daripada ngerasa gue kayak kerja 24 jam ngelihat sosial media, gue lebih pilih untuk baca buku atau nonton film atau makan. Jadi itu sih. Bahkan sebagai orang yang bikin konten tentang dunia literasi ya, yang cukup aktif di dalamnya, gue tuh gak ngerasa terkoneksi dan cukup terupdate dengan berita-berita dalam dunia literasi satu ini. Jadi bahkan gue buka akun Sudut Koma tuh sebenarnya jarang. Instagramnya Sudut Koma gue tuh biasanya buka cuma 2 kali dalam sehari. Yang pertama tuh sekitar habis maghrib gitu lah, buat jadwalin reels ataupun masukin reels yang udah tayang ke story, masukin video yang udah tayang ke story. Kemudian setelahnya gue tutup lagi, gue nggak explore, gue nggak masuk ke timelinenya. Kemudian mungkin baru gue buka lagi sebelum waktu gue baca sebelum tidur. Jadi mungkin teman-teman pembaca lain bisa relate sih. Tapi gue ngerasa salah satu waktu paling nyaman buat baca buku adalah sebelum tidur. Maka dari itu gue biasanya mendedikasikan antara 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur untuk baca buku. Nah, gue terakhir buka akun Sudut Koma tuh sebelum gue baca sebelum tidur tadi. Nah, alhasil walaupun gue sekali lagi aktif dalam perkontenan ilustrasi tadi, gue tuh nggak cukup update sama hal-hal yang ada di dalamnya. Ada 2 contoh, 2 bukti, 2 occasion yang bisa kalian lihat, yaitu di video Jakarta Sebelum Pagi. Di sana tuh gue ngomong kalau gue baca versi digitalnya karena buku Jakarta Sebelum Pagi tuh susah banget dicari, udah langka banget lah. Gue beberapa kali hunting tuh nggak nemu-nemu. Dan kebetulan ada satu teman Sudut Koma lain yang untungnya nonton di hari video itu tayang ya. Dia komen di kolom komentarnya, ngasih tahu kalau wah Jakarta Sebelum Pagi ada edisi terbarunya loh dan lagi buka PO. Dan kebetulan di hari video itu tayang adalah hari terakhir PO-nya. Dan gue waktu itu nggak tahu ya apakah edisi terbaru dari Jakarta Sebelum Pagi itu akan se-eksklusif cetakan-cetakan sebelumnya. Jadi gue langsung meluncur untuk ikut PO-nya dan berhasil. Kali ini berhasil dapat bukunya. Jadi ya kalau nggak dikasih tahu, gue bakal kelewatan. Kemudian ada lagi di video wrap up bulan apa gitu yang gue baca komik Blue Period. Gue baca versi Inggrisnya kan yang di Google Playbook.
Di sana gue ngomong kalau gue nggak tahu sih apakah gue akan lanjut untuk ngikutin seriesnya atau enggak, karena gue juga nggak tahu apakah komik satu ini akan dicetak ke versi Indonesianya atau enggak. Kemudian dikasih tahu lagi lah sama teman sudut koma yang lain, itu udah ada versi Indonya kok bang. Jadi itu sih mungkin POV gue dan ketertarikan gue terhadap Stolen Focus tuh agak beda sama mungkin teman-teman lain yang memang punya permasalahan sama doom scrolling tadi yang rusak fokus mereka. So itu dia untuk gambaran Stolen Focus itu seperti apa dan alasan kenapa gue tertarik sama bukunya. Sekarang kita masuk ke kelebihan yang gue temukan. Yang pertama, gue suka bagaimana Stolen Focus ini berangkat dari satu keresahan yang dekat sama si penulisnya sendiri, yaitu Johan Hari. Dia merasa semakin hari manusia tuh semakin menempel ke layar mereka. Itu gue suka sih, karena jujur gue juga ngerasa relate sama hal tersebut. Beberapa kali waktu gue nongkrong sama berbagai grup teman gue tuh merasa banyak sekali di antara mereka yang dikit-dikit ngecek HP, dikit-dikit doom scroll. Dan lucunya lagi ada occasion di mana waktu gue baca Stolen Focus, gue tuh lagi keluar sama beberapa temen lah. Dan mereka berdua tuh lebih berfokus ke layar HP dan layar laptop mereka. Itu lucu banget sih, karena contohnya tuh ada gamblang di depan mata. So itu hal pertama yang gue suka. Kemudian gue juga suka bagaimana twist di awal bukunya yang gimana ya gue nyeritainnya. Jadi dari keresahan Johan Hari tadi mengamati sekitarnya dan dirinya sendiri yang merasa fokus manusia tuh makin lama makin turun, dia tuh semacam mengasingkan diri. Dia punya semacam jawaban gitulah terhadap permasalahan ini, yaitu dengan detox screen time selama 3 bulan kalau nggak salah. Detox tersebut berhasil, fokusnya kembali, tapi saat dia kembali ke dunia nyata gitu ya, ternyata distraksinya tuh mulai ada lagi. Jadi dia merasa detox screen time tuh bukan sesuatu yang berkelanjutan lah. Dia ngerasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar mengurangi screen time layar, yang juga berperan dalam hilangnya fokus di masyarakat atau manusia modern. Nah, dari sana dia baru memulai banyak sekali penelitian, observasi, wawancara, yang kemudian melahirkan 12 penyebab mendalam dari krisis fokus yang dialami orang-orang lain gitu. Gue suka poin tadi karena gue ngerasa bahwa walaupun gue nggak se-addicted itu terhadap sosial media, gawai, dan lain-lain kayak teman-teman gue gitu, gue tetap punya momen dimana fokus gue tuh gampang terdistraksi. Jadi gue juga penasaran gitu, dari mana sebenarnya gue nggak yang 24/7 ada di depan layar kok, tapi kenapa gue masih di beberapa kesempatan punya pengalaman lost focus tadi. Lebih tepatnya kesusahan untuk mempertahankan fokus dalam waktu yang cukup lama. Nah, hal tersebut benar-benar dieksplor secara sangat mendalam sama Johan Hari. Mungkin beberapa poin akan gue sampein ya, tapi sekali lagi nggak akan semua dan nggak akan sedetail itu. Tentunya kalau kalian penasaran bisa baca sendiri bukunya. Tapi yang jelas beberapa alasan dibaliknya tuh seperti ini, dan ini menarik banget. Yaitu bukan gawainya, tapi bagaimana aplikasi di dalamnya didesain. Jadi ada masanya di mana gawai-gawai yang kita punya tuh sebenarnya nggak cukup menyita perhatian kita. Yaitu masa di mana belum ditemukannya fitur Infinity Scroll. Jadi memang aplikasi-aplikasi yang ada di gawai kita saat ini itu tuh memang didesain untuk mengambil sebanyak mungkin waktu dari kalian. Karena semakin lama kalian ada di sana, semakin kaya juga mereka. Ada hubungannya sama ekonomi kapitalis apa gitu. Ada istilahnya, gue lupa. Tapi ya intinya itu sih. Kemudian penyebab lain selain aplikasinya itu sendiri, ada dari pola asuh kita juga, dari lingkungan. Mereka yang punya trauma di masa kecil ataupun tumbuh dalam lingkungan yang tidak cukup baik juga akan berpotensi untuk kehilangan fokus jauh lebih dalam. Kemudian ada pengaruh dari timbal, dari pestisida, makanan, pola tidur, banyak banget lah. Yang jelas gue suka bagaimana Johan Hari mengeksplor penyebab-penyebab ini, jadinya nggak secetek soal sosial media aja gitu. So itu gue suka banget. Kemudian keunggulan lain, gue juga suka berbagai trivia yang diberikan buku Stolen Focus ini. Di antaranya mungkin soal siapa yang menemukan sistem Infinity Scroll tadi, kemudian bagaimana cara perusahaan-perusahaan pengembang aplikasi tadi mendapatkan keuntungan dari kalian, yang mana serem banget.
Jadi kalian tahu nggak sih penyebab kalian doom scroll tadi? Kalian pasti akan ngerasa karena algoritmanya sangat menyesuaikan dengan interest kalian kan? Nah, gimana sih mereka bisa memprediksi hal tersebut? Karena mereka tuh semacam punya boneka voodoo replika dari kalian yang sangat akurat sampai kadang-kadang kalian lagi mikir nih pengen beli apa. Baru mikir doang nih, tapi rekomendasinya udah ada di sosial media kalian. Saking akuratnya data yang mereka miliki terhadap kalian. So, itu sih banyak banget trivia-trivia menarik dari buku satu ini. Kemudian gue juga suka berbagai tokoh yang jadi sumber dalam buku satu ini. Ada tokoh-tokoh yang berperan dalam kerusakannya tadi, tapi menyadari bahwa ciptaannya tadi itu digunakan untuk sesuatu yang buruk. Kemudian ada gerakan dari tokoh-tokoh akar rumput. Salah satunya Dr. Nadine, itu gue suka banget sih bagian itu. Kemudian ada tokoh-tokoh yang setelah diwawancara, kayaknya pendapat mereka tuh make sense, tapi nggak bisa diterapkan untuk menghilangkan fokus untuk semua lapisan masyarakat karena mereka tuh cukup berprivilege. So itu gue juga suka. Kemudian gue juga suka bagaimana Johan Hari menolak untuk mengkategorikan buku satu ini menjadi self-help karena di akhir bukunya dia itu bilang setelah fakta-fakta yang dan penelitian yang sudah dia sampaikan, dengan membaca Stolen Focus nggak semerta-merta kalian bisa mengembalikan fokus kalian gitu. Karena problemnya tuh benar-benar jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Johan Hari sendiri yang menuliskan buku satu ini, setelah bertahun-tahun meneliti temanya, dia tuh baru ngerasa bisa mengembalikan fokusnya hanya sebesar 15-20%, yang mana kecil banget kan. So itu sih, gue suka bagaimana dia mencoba jujur akan topik ini yang memang jalan keluarnya tuh susah dan cukup mustahil sebenarnya. So ya, mungkin itu aja sih untuk kelebihan yang gue temukan dari Stolen Focus. Kalau mau dibahas lebih panjang sebenarnya bisa, karena buku satu ini emang bagus banget dan gue banyak sekali menemukan poin-poin menarik di dalamnya. Tapi ya nggak akan selesai-selesai videonya kalau diterusin. Maka dari itu kita langsung lanjut aja ke kekurangan yang gue temukan. Mungkin cuma satu ya, gue ngerasa kepenulisan Johan Hari yang cukup engaging di beberapa part bukunya yang gue suka gak berhasil dipertahankan pada keseluruhan bukunya. Ya gue berasa naik turun gitu lah waktu baca buku satu ini. Tapi selebihnya gue tetap suka. Satu buku non-fiksi yang highly recommended lah. Pujian-pujian dan review baik dari teman-teman lainnya soal buku satu ini tuh ternyata memang benar. So ya, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Stolen Focus by Johan Hari. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga udah baca bukunya? Gimana pendapat kalian soal buku satu ini dan topiknya itu sendiri? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Dobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.